Halo dan selamat datang di channel Avenues. Pada episode kali ini kita akan menelusuri proyek Ibu Kota Negara di Kalimantan Timur, mulai dari latar belakangnya hingga proses terkini dari pembangunannya. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara menjadi sebuah kepastian hukum dalam pelaksanaan pemindahan Ibu Kota Negara baru Nusantara di Kalimantan Timur. IKN akan menjadi kota berkelanjutan di dunia yang dibangun dan dikelola dengan prinsip-prinsip ramah lingkungan, inklusif, dan inovatif. IKN akan dibangun untuk mencapai target Indonesia sebagai negara maju sesuai visi Indonesia 2045. IKN akan melibatkan masyarakat sekitar Kalimantan Timur dalam setiap proses pembangunannya dan memperhatikan aspek lingkungan dan sosial budaya di Kalimantan. IKN akan menjadi penggerak ekonomi Indonesia di masa depan yang mendorong pertumbuhan sektor-sektor strategis seperti energi terbarukan, pertanian hulu, wisata alam, dan logistik. Desain Ibu Kota Negara Nusantara mengacu pada 5 prinsip yaitu Smart Workplace, Smart Living, Smart Mobility, Smart Environment, dan Smart People. Desain Ibu Kota Negara Nusantara menjamin keberlanjutan sosial, ekonomi, dan lingkungan dengan meminimalisir intervensi terhadap alam, mengintegrasikan ruang-ruang hijau dan biru, dan mempertahankan keberadaan hutan Kalimantan. Berdasarkan laporan Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN dari data Kementerian PUPR per 11 Mei 2023, proses pembangunan di IKN secara keseluruhan telah mencapai 29%. Beberapa infrastruktur utama yang sedang dikerjakan yaitu Istana Presiden serta kantor dan sekretariat Presiden, Bendungan Sepaku Semoy dan Embung Mentawir untuk ketersediaan air baku di IKN, Jalan Tol IKN menuju Kota Balikpapan, kawasan perkantoran berkonsep Smart Workplace dengan dukungan fasilitas teknologi informasi dan komunikasi, serta transportasi yang terintegrasi. Kawasan tempat tinggal berkonsep Smart Living dengan dukungan fasilitas sosial, budaya, pendidikan, kesehatan, dan keamanan. Dalam proyek akan selalu ada ketidakpastian, uncertainties, ataupun yang dalam manajemen proyek disebut dengan risiko, yang mana jika akan terjadi akan memberikan dampak negatif maupun dampak positif terhadap pencapaian sasaran proyek. Risiko positif berarti dampaknya dapat mendukung pencapaian tujuan proyek IKN, yaitu sebagai kota masa depan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Beberapa risiko positif diantaranya yaitu peningkatan ekonomi di Kalimantan Timur, penciptaan lapangan kerja, dan terwujudnya pembangunan infrastruktur yang ramah lingkungan. Namun terhadap risiko negatif yang perlu dikelola agar tidak menghambat proses pembangunan. Beberapa contohnya yaitu pembebasan lahan, risiko bencana alam seperti banjir, konflik masyarakat sekitar yang lahannya terdampak pembangunan, risiko finansial hingga gangguan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional akibat anggaran yang besar untuk IKN. Terima kasih telah menyaksikan segmen Avenues kali ini yang membahas tentang proyek pembangunan Ibu Kota Negara. Semoga informasi ini dapat memberikan pemahaman yang lebih luas mengenai latar belakang, progres, risiko, dan manfaat dari pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara.